Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ketika aku baca ayat firman Tuhan hari ini, aku sempat sih bertanya, apa yang dimaksud dengan firman hidup itu? Kenapa semua bukti tentang firman hidup harus diteruskan kepada kita? Lalu aku baca selanjutnya, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi ada yang namanya hidup kekal yang lokasinya ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Tetapi meskipun kekal tidak terbatas, tapi ternyata sudah menyatakan dirinya kepada beberapa orang yang bisa kita sebut dengan murid Yesus. Dan pernyataan demi pernyataan yang diterima para murid diteruskan juga kepada kita. Tapi pernah kepikir nggak, apa sih untungnya bagi orang-orang yang menerima kesaksian ini? Yang meneruskan semua bukti tentang pernyataan firman hidup. Dan apa juga untungnya bagi kita yang mendengarkan bukti tentang firman hidup. Dan aku menemukan jawabannya dalam ayat yang selanjutnya. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi, pernyataan tentang firman hidup yang diberitakan itu punya tujuan ya, supaya yang mendengarkan beroleh persekutuan dengan para murid Yesus. Lalu apa sih yang dimaksud dengan persekutuan dengan mereka? Persekutuan yang dimiliki para murid Yesus adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus anak Allah. Jadi Allah Bapa di surga dan Yesus Kristus itu punya persekutuan yang berkaitan dengan para murid. Dan persekutuan mereka itulah yang diharapkan bisa juga kita terima dan bisa kita ikuti. Tujuan kesaksian dari ayat yang aku baca sebenarnya bicara tentang sesuatu yang sudah ada sejak semula. Kesaksian yang mereka telah dengar. Kesaksian yang telah mereka lihat oleh mata mereka. Bahkan mereka punya kesempatan untuk bisa menyentuh dengan tangan mereka. Dilanjutkan kepada kita, diberikan kepada kita, supaya sukacita mereka jadi sempurna. Kata ini menarik banget ya. Sukacita mereka jadi sempurna ketika kesaksian yang mereka dapatkan itu diteruskan kepada kita. Apakah sukacita dengan kesenangan itu adalah hal yang sama? Karena biasanya kalau kita dapetin suatu barang yang kita inginkan,
kita cenderung akan merasa senang. Ketika kita mendapatkan hadiah dari orang lain, cenderung akan merasa senang. Tapi apakah senang dengan sukacita itu adalah hal yang sama? Karena penulis kitab ini menuliskan bahwa sukacita mereka itu berasal dari orang lain yang mendengarkan, yang menerima kesaksian mereka. Sukacita dari penulis kitab ini bukan berasal dari banyaknya harta yang mereka miliki. Bukan dari kesuksesan dari pekerjaan mereka. Bukan dari berapa tenarnya mereka. Tapi sukacita yang mereka rasakan karena mereka dapat memberitakan tentang firman hidup kepada banyak orang. Jadi ada sebuah hal yang baru yang pertama kali aku dengar dari firman Tuhan hari ini. Sukacita bisa dirasakan oleh seseorang ketika dia mau memberitakan tentang Yesus. Menarik ya? Justru aku semakin penasaran tentang Yesus. Apakah Yesus adalah pribadi yang begitu luar biasa sehingga penulis mengirimkan pesan tentang Yesus? Pesan yang penulis sampaikan, pesan yang penulis beritakan kepada banyak orang, bukan tentang kesuksesannya, bukan tentang banyaknya harta yang dia miliki, tetapi yang dia sampaikan adalah tentang Yesus. Jadi ada keingintahuan dalam diri saya untuk mau mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Siapakah Yesus? Dan apakah yang Yesus telah perbuat sehingga ada beberapa orang yang disebut sebagai murid Yesus melihat Yesus sebagai inti pesan pemberitaan mereka, sebagai semangat hidup mereka. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau sebagaimana para murid telah mengenal Engkau. Meskipun aku belum pernah melihat Engkau secara langsung, belum pernah mendapatkan pengalaman seperti para murid telah dapatkan, untuk mereka bisa hidup bersama dengan Engkau, berjalan, melayani, melihat kesembuhan, membagikan orang mati, bahkan makan dan minum, tidur bersama Yesus. Tapi aku ingin tahu siapakah Engkau Tuhan dan apa saja yang telah Engkau perbuat sehingga para murid ini melihat Engkau sebagai harta berharga mereka. Engkau sebagai semangat hidup mereka. Tuhan, bantu aku supaya ketika aku semakin mengenal Engkau, aku semakin mengenal Allah yang menciptakan aku. Aku semakin mengenal Yesus yang telah menyelamatkan diriku dari dosa. Itu sebabnya hari ini aku membawa hidupku supaya dituntun hanya oleh Engkau saja Tuhan. Bahwa hidupku punya Tuhan, hidupku milik Tuhan, dan hidupku tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.